Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas UAS, bank, dan lembaga keuangan yang berjudul dengan dana pensiun oleh Linda Kristiana dengan nomor NIM di 28922500023. Baik, pendahuluan. Pada saat pensiun, seseorang biasanya tidak lagi menerima pendapatan dari pekerjaan tetap dan harus mengandalkan dana pensiun yang telah mereka akumulasikan selama bertahun-tahun. Perencanaan keuangan yang baik memungkinkan individu untuk menjaga gaya hidup yang nyaman dan memenuhi kebutuhan dasar mereka bahkan setelah pensiun. Lalu, apa itu dana pensiun? Dana pensiun merujuk pada dana atau akumulasi uang yang dikumpulkan atau diinvestasikan oleh seseorang atau suatu entitas selama masa kerja aktif mereka untuk digunakan pada masa pensiun. Tujuan utama dana pensiun adalah untuk menyediakan pendapatan atau sumber dana yang stabil setelah individu tersebut pensiun dari pekerjaan tetap. Lalu selanjutnya perbedaan antara dana pensiun pemerintah dan swasta jika berlaku. Yang pertama, pembiayaan. Pada dana pensiun pemerintah biasanya didanai oleh kontribusi dari pemerintah dan atau iuran yang dipotong dari upah karyawan sektor publik. Terus yang kedua, dana pensiun swasta. Dana pensiun swasta biasanya didanai oleh kontribusi dan karyawan dan atau kontribusi dari majikan perusahaan tempat karyawan bekerja. Lalu pengelolaan. Dana pensiun pemerintah seringkali dikelola oleh entitas pemerintah seperti badan pensiun atau lembaga investasi pemerintahan yang ditunjuk. Lalu dana pensiun swasta dapat dikelola oleh perusahaan asuransi, manajer investasi atau lembaga keuangan swasta lainnya. Kemudian yang ketiga ialah perlindungan hukum. Dana pensiun pemerintah seringkali dilindungi oleh peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat memberikan jaminan dan kepastian atas manfaat pensiun yang diberikan kepada peserta pensiun. Dana pensiun swasta, perlindungan hukum untuk dana pensiun swasta dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan setempat. Lalu yang keempat, cakupan peserta. Dana pensiun pemerintah umumnya mencakup karyawan sektor publik seperti pegawai negeri, guru, atau profesional militer. Dana pensiun swasta dapat mencakup karyawan swasta dan berbagai industri. Cakupan peserta bisa lebih luas dan dapat melibatkan karyawan dari perusahaan-perusahaan yang berbeda. Lalu selanjutnya, mengapa dana pensiun penting bagi individu? Yang pertama, keamanan keuangan di masa pensiun. Dana pensiun menyediakan keamanan keuangan bagi individu setelah mereka pensiun dari pekerjaan tetap. Ketika pendapatan reguler dari pekerjaan terhenti, dana pensiun menjadi sumber pendapatan utama yang memungkinkan seseorang untuk membiayai kehidupan sehari-hari, biaya kesehatan, perumahan, dan gaya hidup yang diinginkan. Yang kedua, kemandirian finansial. Dana pensiun memberikan kemandirian finansial bagi individu. Dengan memiliki sumber pendapatan yang stabil dari dana pensiun, individu tidak perlu sepenuhnya bergantung pada orang lain atau program bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa pensiun. Yang ketiga, mengatasi inflasi. Dana pensiun yang diinvestasikan dengan bijak dapat membantu mengatasi dampak inflasi. Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa seiring berjalannya waktu. Lalu jenis-jenis dana pensiun. Dana pensiun perusahaan, jenis ini disediakan oleh perusahaan tempat karyawan bekerja. Yang kedua, dana pensiun publik. Jenis ini diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik. Dana pensiun publik seringkali mencakup pegawai negeri sipil atau anggota militer atau guru. Lalu yang ketiga, dana pensiun swasta. Jenis ini adalah dana pensiun yang didirikan oleh individu atau kelompok individu secara independen. Yang keempat, dana pensiun serikat. Jenis ini ditawarkan oleh serikat pekerja atau organisasi serikat dagang. Yang kelima, dana pensiun personal. Jenis ini melibatkan perencanaan keuangan individu untuk pensiun mereka sendiri. Lalu yang keenam, dana pensiun negara. Jenis ini adalah dana pensiun yang diselenggarakan oleh pemerintah negara atau regional.
Lalu bagaimana dana pensiun bekerja? Dana pensiun bekerja dengan cara individu atau majikan perusahaan menyisihkan dana secara teratur selama masa kerja aktif untuk digunakan pada masa pensiun di masa depan. Berikut ini adalah gambaran umum tentang bagaimana dana pensiun bekerja. Pertama, kontribusi. Individu atau majikan atau keduanya membuat kontribusi di dalam dana pensiun secara teratur. Yang kedua, investasi. Dana pensiun yang terkumpul kemudian diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, properti, atau instrumen keuangan lainnya. Yang ketiga, pertumbuhan dana. Melalui pertumbuhan dana, melalui investasi yang cerdas, dana pensiun diharapkan tumbuh seiringnya berjalannya waktu. Keempat, manfaat pensiun. Ketika individu mencapai usia pensiun atau memenuhi syarat pensiun lainnya yang ditentukan dalam rencana pensiun, mereka memiliki akses untuk menerima manfaat pensiun dari dana pensiun yang telah mereka kumpulkan selama masa kerja. Yang kelima, manajemen dana. Dana pensiun dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi dan administrasi dana pensiun. Lalu tantangan dan resiko. Perencanaan dana pensiun juga melibatkan tantangan dan resiko yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa tantangan dan resiko yang sering terkait dengan perencanaan dana pensiun. Yang pertama, inflasi. Yang kedua, fluktuasi pasar keuangan. Yang ketiga, ketidakpastian investasi. Keempat, perubahan karir atau kehidupan. Kelima, kenaikan umur harapan. Keenam, perubahan regulasi pensiun. Ketujuh, ketergantungan pada sumber pensiun tunggal. Untuk mengatasi tantangan dan risiko ini, pentingnya untuk memiliki perencanaan keuangan yang komprehensif, melakukan diverifikasi investasi, mempertimbangkan asuransi pensiun, dan secara teratur meninjau dan menyesuaikan rencana pensiun Anda. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam rangka mencapai stabilitas keuangan dan kenyamanan inflasi atau finansial di masa pensiun, perencanaan dana pensiun yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan praktik pensiun sangatlah penting. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.